Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Ikhwan selaku dosen pengampu Pancasila, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan belajar ini walaupun secara online. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai idealitas dan realitas filsafat. Selanjutnya akan saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Sintan Alaina Putri, kedua Solihatin, ketiga Wildan Kamal Al-Firdaus, dan yang keempat ada Surya Komisunani Romahuna. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dan juga saya sendiri. Kepada teman saya persilahkan. Dalam pembahasan pengertian idealitas Pancasila, bisa kita ketahui bahwasanya idealitas Pancasila yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila atau bisa disebut nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Nah, dalam idealitas Pancasila ini, kadar serta idealitas yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukung untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Pengertian idealitas Pancasila. Bisa kita ketahui bahwasanya idealitas Pancasila yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila atau bisa disebut nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Nah, dalam idealitas Pancasila ini, kadar serta idealitas yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukung untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Selanjutnya, pengertian realitas Pancasila. Bisa kita ketahui bahwasanya realitas Pancasila yaitu suatu ideologi yang harus atau mampu mencerminkan realitas hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata atau bisa disebut konkret, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat realistis. Artinya, mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka. Contoh C. Contoh idealis Pancasila.
Berikut contoh idealis Pancasila, yaitu 1. Masyarakat. Penerapan dalam dimensi idealisme dalam masyarakat misalnya saja untuk menegakkan hukum di Indonesia, semua hak dan kewajiban warga negara memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan dalam segi ekonomi, status, ataupun yang lainnya. 2. Sistem pemerintahan. Contoh tentang penerapan dalam dimensi idealisme Pancasila untuk tingkat sistem pemerintahan ini misalnya saja pembagian Dewan Negara akan wewenang yang berbeda, baik tugas Presiden, hak DPR, ataupun tugas MPR yang kesemuanya tidak bisa disampaikan, akan tetapi yang pasti kesatuannya sangat diperlukan dalam rancangan pembangunan. 3. Bela negara. Contoh lainnya yang menjadi salah satu simbol dimensi idealisme dalam Pancasila misalnya saja untuk bela negara. Setiap warga negara wajib untuk melakukannya, tidak ada pengecualian. Langkah ini diperlukan lantaran kemerdekaan hanya akan bisa dicapai dengan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi mengenai idealitas dan realitas filsafat. Nah, jadi idealitas Pancasila yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila secara sistematis, rasional, dan menyeluruh. Sedangkan realitas adalah ideologi yang mencerminkan realitas kehidupan dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat merasakan dan menghayati nilai-nilai dasar. Adapun contoh idealitas Pancasila sendiri itu terjadi di masyarakat, sistem pemerintahan, dan juga bela negara. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.